Baik, selamat siang. Sudah tampak slide yang Sudah, saya Pak. bagikan, sudah ya? Oke, saya show. Tayangannya jelas ya, besar ya. Baik, kita masih di sini dan terakhir tuh kita sudah di slide sesudah definisi subbarisan itu. Jadi diberikan sebuah barisan, kita dapat memperoleh subbarisan dari XK dengan mencoret sejumlah, mungkin tak terhingga suku-sukunya. Dan kita sudah membahas pertanyaan iseng ini. Jawabannya ada sebanyak himpunan bagian dari N atau sebanyak anggota himpunan kuasa 2 pangkat N. Lalu ini ada teorema, misal XK adalah barisan bilangan real sembarang. Suatu bilangan real atau bilangan real yang diperluas X, jadi X di sini bisa plus atau minus tahingga, merupakan titik limit dari barisan XK jika dan hanya jika terdapat subbarisan XK aksen. Ini notasinya aja XK aksen ya. Mungkin notasi subbarisan di buku Bartel bukan seperti ini, jadi nanti saya jelaskan dalam langkah pembuktiannya. Sedemikian sehingga limit XK aksen itu sama dengan X. Ingat di sini X titik limit bukan limit ya. Jadi titik limit itu titik akumulasi gitu ya. Titik akumulasi dari barisan XK. Ya, sebagai ilustrasi di kepala kita saja, kalau XK-nya sama dengan min 1 pangkat K, jadi min 1 plus 1, min 1 plus 1 bergantian begitu, ada dua titik limit, yaitu min 1 dan 1. Nah, sekarang kalau X-nya sama dengan salah satu di antara titik limit itu, katakanlah sama dengan min 1, maka terdapat subbarisan yang indeksnya ganjil gitu ya. Sedemikian sehingga subbarisan ini konvergen ke min 1. Kalau X-nya sama dengan 1, subbarisannya yang indeksnya genap gitu. Nah, buktinya satu arah ke kanan itu mudah. Kalau apa di sini? Bentar. Ini kan jika dan hanya jika ya. Jika terdapat subbarisan XK aksen dengan limit sama dengan X, jadi ini ke kiri maaf ya. Jadi dari kanan ke kiri, kalau kita tahu terdapat subbarisan XK aksen dengan limit XK aksen itu sama dengan X, maka dari definisi limit, untuk setiap bilangan asli N terdapat bilangan M, ya, sedemikian sehingga ini dipenuhi gitu ya. Jadi nilai mutlak X ke aksen min X lebih kecil daripada 1/N untuk K lebih besar atau sama dengan M. Dengan demikian terdapat tak terhingga banyaknya XK yang memenuhi ketaksamaan ini ya. Karena suku barisan dari subbarisan XK aksen itu berasal dari barisan XK gitu. Terdapat tak terhingga banyak XK yang memenuhi ketaksamaan itu berarti bahwa X merupakan titik limit gitu ya. Oke, jadi dari kanan ke kiri jelas. Dari kiri ke kanan, sebaliknya misalkan X merupakan titik limit dari XK. Kita ingin mencari subbarisan dari XK yang konvergen ke X. Ini langkahnya mirip dengan langkah yang waktu itu dijawab oleh Fawaz ketika kita punya satu anggota suku barisan yang memenuhi ketaksamaan, maka sesungguhnya terdapat tak terhingga gitu ya. Uh, Suku barisan yang memenuhi ketaksamaan tersebut gitu ya. Jadi di sini pertama kita pilih X1 aksen sedemikian sehingga. Nah, yang dimaksud X1 aksen, ini penjelasan saya tadi, adalah suku barisan dengan indeks tertentu. Dalam hal ini, sebutlah XM1 gitu ya. Tapi kita tidak akan menggunakan notasi ini ya. Jadi Anda sudah cukup dewasa untuk
berbicara kontekstual. Jadi X1 aksen ini suku dari barisan yang diberikan gitu ya, tapi bukan suku pertama gitu maksudnya, gitu ya. Nah, XM1. Nah, tapi dalam subbarisan yang dikonstruksi ini, suku tersebut menjadi suku pertama, makanya notasinya X1 aksen gitu ya. Suku pertama dalam subbarisan. Nah, selanjutnya suku kedua subbarisan itu X2 aksen dipilih dari barisan XK dengan indeks yang lebih besar daripada indeks X1 aksen tadi. Jadi M1 plus 1 paling kecil gitu ya. Ya, belum tentu M1 plus 1, tapi lebih besar atau sama dengan M1 plus 1 yang memenuhi gitu ya. Kalau tadi lebih kecil daripada 1, sekarang kita buat lebih kecil daripada setengah. Kenapa demikian? Karena kita ingin nanti limitnya sama dengan X gitu ya. Jadi ini yang waktu itu saya gambar, tetapi konteksnya sebetulnya waktu itu tidak memerlukan konvergen ya. Waktu itu cukup tetap intervalnya jari-jari seper n gitu. Kalau sekarang kita uh, perkecil terus jari-jarinya ya. Jadi awalnya 1, kemudian setengah, dan selanjutnya secara induksi atau secara induktif, menggunakan induksi maksudnya. Jadi setelah kita punya X1 aksen sampai dengan XK aksen, berikutnya kita pilih XK plus 1 aksen dengan indeks lebih besar daripada indeks XK aksen. Sedemikian sehingga ketak samaannya sekarang lebih kecil daripada 1 per K plus 1. Nah, dengan cara ini diperoleh subbarisan XK aksen yang konvergen ke X. Jelas ya? Ada pertanyaan? Saya kira ini di Bartel juga udah dibahas. Hanya notasi aja yang mungkin sedikit berbeda ya. Oke. Nah, sebagai catatan, himpunan titik limit dari suatu barisan tuh bisa sangat rumit. Barisan sederhana seperti 1 min 1 bergantian itu hanya mempunyai 2 titik limit ya. Tadi saya sudah jadikan ini sebagai contoh juga, yaitu 1 dan min 1. Dan subbarisan yang konvergen ke 1 itu yang indeksnya ganjil kalau sekarang ya di sini. Yang konvergen ke min 1 yang indeksnya genap. Tidak harus indeksnya genap dari awal ya, tapi ekornya berindeks genap gitu kok. Seperti itu. Sehingga barisannya jadi konstan gitu ya. Nah, tapi kalau kita tengok barisan XK di mana setiap bilangan rasional muncul tak terhingga kali, saya akan uh, berikan ilustrasinya pada halaman berikut, maka setiap bilangan real merupakan titik limit dari barisan itu, ya. Karena kita tahu um, setiap bilangan real itu dapat dihampiri oleh bilangan rasional. Jadi dengan trik seperti tadi, dalam radius 1 ada bilangan rasional, sebutlah R1, RK1 gitu ya. Lalu dalam radius setengah ada bilangan rasional lagi, sebutlah RK2 gitu ya. Dan seterusnya. Sehingga kita peroleh nantinya subbarisan yang konvergen ke X. Dengan demikian X ini merupakan titik limit dari barisan tadi. Barisannya seperti apa? Barisannya seperti ini, ya. Bayangkan kita mulai dari R1. R1 tuh entah berapa, yang pasti kan key itu terhitung, jadi key itu bisa kita nyatakan sebagai R1, R2, R3 dan seterusnya. Sebagai himpunan terhitung kan bisa di apa namanya? Dinomeri gitu ya, dienumerasi seperti
itu R1, R2, R3, tapi kita nggak peduli R1 tuh bilangan rasional yang mana, R2 yang mana. Ada sih dari konstruksi pemetaannya kita bisa tahu R1 itu apa yang mudah gitu ya. Nah, kita mulai dari R1, berikutnya kita eh, katakanlah beranjak ke situ, lalu ke situ, lalu ke sini, lalu ke sana, lalu ke sana, dan seterusnya gitu ya. Ya. Nah, kalau kita lakukan hal ini, maka kita punya barisan ya. Kita punya barisan R1, lalu R2, lalu R1, lalu R1 lagi. Jadi R1 muncul tak terhingga kali. Demikian juga R2 muncul tak terhingga kali. R3 juga. Dan pada akhirnya semua RK itu muncul tak terhingga kali. Jadi di sini untuk setiap K, RK muncul tak terhingga kali. Artinya kita bisa mendapatkan hmm, RK dengan indeks K sebesar apapun gitu ya. Jadi kalau kita eh, pakai sifat kepadatan bilangan rasional, ada bilangan rasional di dalam radius sejuta katakan. Bilangan rasional itu eh, RK, tapi kita perlu indeks yang lebih besar dari indeks sebelumnya. Ya, RK yang dengan nilai yang sama tuh akan muncul lagi dengan sebagai suku kesekian gitu ya dari barisan ini. Jadi di sini hmm, ya saya kira saya udah cukup jelas ya. Ya, Rima ya. Rima udah hadir belum? Hadir, Pak. Udah cukup jelas lah ya. Dibaca Ya, lagi kalau belum. Nah, sekarang kita punya teorema ini tentang titik limit barisan konvergen. Yang berbunyi sebagai berikut. Jika XK konvergen ke X, maka barisan XK itu hanya mempunyai sebuah titik limit, yaitu X. Oke, itu sih jelas. Mestinya ya. Nanti dibuktikan tentunya. Sebaliknya, jika barisan XK hanya mempunyai sebuah titik limit dalam hal ini bisa plus tahingga ataupun minus tahingga, maka XK konvergen ke titik limit tersebut tentunya. Ya, jadi konvergen di sini termasuk menuju plus tahingga atau minus tahingga. Oke, pernyataannya jelas ya. Jadi ini ada dua pernyataan yang kedua merupakan kebalikan dari yang pertama, kira-kira gitu. Nah, bagian pertama mudah dibuktikan secara lisan aja. Kalau konvergen ke X, maka X itu titik limit, udah jelas. Mungkin yang perlu ditambahkan dalam pembuktiannya bahwa bilangan lain bukan titik limit karena di sini sebuah ini mungkin saya harusnya menulis tepat sebuah ya. Jadi sebuah itu berarti yang lainnya bukan. Nah, kalau yang lainnya bukan, ya kita tahu kan dalam radius tertentu, ya, misalkan saya ambil bilangan X aksen yang berbeda dari X. Jaraknya ke X sekian. Saya bisa pilih N sedemikian sehingga dalam radius seper N dari X aksen itu di luar. Gitu. Nah, ketika X aksen di luar itu, kita udah membuktikan bahwa X aksen bukan titik limit tuh. Kenapa? Uh, ya, mungkin
1/n-nya dipilih sedemikian sehingga lebih kecil daripada setengah jarak X ke X aksen barangkali gitu ya. Sedemikian sehingga dengan N yang sama, dalam jarak 1/2N itu hanya terdapat terhingga buah titik maksimum gitu ya. Paling banyak yang berada dalam radius 1/2N dari X aksen. Ya, begitu. Jadi yang seperti itu bukan titik akumulasi tentunya. Oke, itu bukti bagian pertama. Untuk kebalikannya, kita perlu mendefinisikan konsep limit supremum dan limit infimum. Nah, ini yang akan kita lakukan. Jadi bukti bukti sebaliknya ditunda dulu ya. Bukti sebaliknya ditunda dulu. Kita mampir dulu ke limit supremum dan limit infimum. Diberikan barisan XK, kita ingin mencari titik limit terbesar dan titik limit terkecil. Ya, titik limit itu bisa banyak. Kita cari titik limit terbesar dan titik limit terkecilnya. Nah, untuk itu kita tinjau bilangan-bilangan berikut. Supremum dari semua XK, ya. Kemudian kita buang suku pertama, kita tentukan juga supremumnya. Jadi dari semua XK kecuali X1. Kemudian kita tinjau juga supremum dari semua XK kecuali X1 dan X2. Idenya adalah untuk menangkap titik limit itu, maksudnya gitu ya. Jadi pertama semuanya. Kedua kita buang X1, lalu kita buang X1 dan X2. Kita lihat apa yang terjadi. Yang terjadi maka kita punya di sini barisan bilangan yang monoton turun. Dan karena itu kemungkinannya terbatas di bawah atau tidak. Kalau terbatas di bawah nanti punya limit. Kalau tidak ya punya limit juga tapi minus tak terhingga gitu ya. Nah, dalam hal ini kemudian kita definisikan lim sub itu sebagai limit dari barisan monoton turun itu gitu ya. Jadi limit dari barisan monoton turun itu. Perhatikan di sini indeksnya. Yang di sebelah kiri indeksnya K ya. K menuju tak terhingga. Yang di sebelah kanan ini M menuju tak terhingga. Dan M ini adalah indeks terkecil dari dari suku-suku barisan yang kemudian diambil supremumnya. Anda bisa bermain-main dengan contoh, tapi saya kira ini mata kuliah S2 saya serahkan pada Anda untuk bermain dengan contohnya. Lim sub XK tadi akan merupakan titik limit dari XK. Dan dia merupakan supremum dari himpunan titik limit dari XK. Dua fakta ini tentu harus dicek. Saya serahkan pada Anda baca uraiannya atau verifikasinya di buku. Serupa dengan itu, kita definisikan limit infimum seperti tadi, hanya sekarang kita tinjau infimumnya ya. Jadi sama, dibuang suku pertama, suku kedua dan seterusnya. Tapi kalau kita tinjau infimumnya, maka kita peroleh barisan yang monoton naik. Nah, dalam hal ini kita dapat membuktikan bahwa limit infimum XK ini juga merupakan titik limit dari XK seperti tadi dan merupakan infimum dari himpunan titik limit XK itu. Makanya namanya limit infimum, kalau yang tadi limit supremum gitu ya. Begitu. Ya, saya tidak memberikan ilustrasi ya. Apakah
Perlu ilustrasi atau tidak? Saya tawarkan dulu deh sebelum kita buktikan teorema ini. Mungkin perlu ya. Anda ngikuti apa enggak ini? Perlu, Pak. Perlu, Pak. Ya, jangan em, jangan sungkan untuk minta contoh, tapi makin ke sana Anda harus semakin proaktif begitu sehingga ketika dibahas maka Anda sudah membayangkan contohnya ya. Jadi em, contoh yang min satu pangkat K kan jelas itu sih. Jadi di sini kalau kita hitung sub dari min satu pangkat K untuk K lebih besar daripada 1, maka ini sejak awal tentu 91 gitu ya. Nah, tapi M bergerak, mau ganjil mau genap ini tetap 1 ya. Baik M ganjil maupun M genap ya. Nggak ada bedanya di sini ya. Gitu. Jadi si lim sub di sini lim sub K gitu ya. Dari min 1 pangkat K ya sama dengan limit dari M menuju tak terhingga, ya ini notasinya mungkin K menuju tak terhingga juga, dari bilangan ini. Ya, ini karena konstan 1 ya sama dengan 1. Kalau infimumnya gimana? Infimumnya saya tulis aja langsung ya. Ini tuh sebetulnya tanpa spasi, maaf. Jadi lim inf tanpa spasi gitu ya. Nempel gitu, supaya tidak salah persepsi juga. Kalau yang di kanan ada spasi. Kalau yang di kanan ada spasinya. Ya, ini ada spasinya. Jadi limit lalu ada spasi gitu. Kalau di sini infimumnya akan bernilai berapa? Min 1 setiap saat ya. Jadi kalau infimumnya min 1 gitu. Demikian juga di sini infimumnya min 1. Nah, tapi kalau barisannya berbeda ya, misalnya min 1 pangkat K per K. Di sini supremumnya apa nih? Berapa rima? Rima aja yang saya tanya. Habis yang saya hafal rima. 1 per K. Kalau K 91 berapa nih? 1. Ayo, hati-hati. Negatif 1. Ya, tapi kan kita bilang supremumnya. Kita cari supremumnya. Setengah. Min 1, Pak. Min 1 ya kalah sama setengah. Oh iya. Ya, supremumnya tercapai ketika K sama dengan 2. Tercapai dalam hal ini ya. Kalau K lebih besar 92, ya setengah juga. Kalau K sama dengan 3, sekarang jangan salah ya. Jangan jawab min 1, min sepertiga. Masa min? Cari yang positif dong. Supremum kok. Berapa nih supremumnya? 1/4, Pak. Ya, 1/4 gitu. Nah, kalau dilanjutkan, berapa tuh limitnya? Ini monoton turun, dan turunnya menuju berapa? Menuju 0, Pak. Iya.
eh, di sini M yang bergerak, itu jadi limit. Ya, saya nggak tahu rumusnya, nggak bukan seper M karena loncat ya, ada yang ganjil nggak ada tuh gitu ya. Jadi seperdua, seperempat, berikutnya seperempat lagi, lalu 6 gitu ya, dan seterusnya. Tapi kita lihat di sini limitnya 0 ya, gitu. Dan ini memang konvergen ke 0 kan, barisan ini memang konvergen ke 0 kan, titik limitnya hanya ada, titik limitnya hanya ada 1. Nanti limit sub infimumnya juga 0 juga. Gitu. Oke? Kalau ini kan divergen ya, barisan ini divergen ya. Tapi lim sub dan limit infimum tuh ada. Jadi lim sub dan lim inf ini menjadi instrumen atau alat untuk mengecek barisan itu konvergen atau divergen. Ya, melalui teorema yang akan kita bahas. Yang tadi bunyinya uh, sudah saya tampilkan, bunyi dalam arti pernyataannya sudah saya tampilkan sebelumnya gitu ya. Nah, teorema sebelumnya yang dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri ya, yang satu lagi, yang dari kanan ke kiri, jika XK hanya mempunyai sebuah titik limit, ya pernyataan kedua ya, jika XK hanya mempunyai sebuah titik limit, sebutlah X, maka XK mestilah konvergen ke X. Kalau pernyataan pertama kan jika XK konvergen ke X, maka XK hanya mempunyai sebuah titik limit yaitu X. Itu sudah kita buktikan. Ya, tidak kita buktikan, tapi sudah saya katakan itu jelas gitu ya, dan saya buktikan secara lisan. Sekarang yang kedua ini, buktinya gimana? Oke, buktinya tinjau kasus X ini terhingga, maksudnya mohon maaf, terhingga bukan kardinalitas di sini. Terhingganya di sini maksudnya ini maksudnya X-nya bukan bukan plus atau minus, X-nya bukan plus atau minus tak terhingga gitu ya, maksudnya itu terhingganya. Karena plus atau minus tak terhingga kan termasuk dalam pernyataan teoremanya ya. Ini kita tidak sedang membahas itu. Yang itu latihan buat Anda ya. Hehehe. Nah, mengingat lim sub dan lim inf itu akan sama kalau punya limit. Tadi saya menyatakan nggak? Enggak ya. Ini adalah kesimpulan kalau barisannya itu konvergen, limit supremum dan limit infimum tuh, oh ya, itu kan konsekuensi sederhana ya dari hipotesisnya ini. Kalau punya sebuah titik limit, maka lim sub dan limit infimum mestilah sama. Kenapa? Karena lim sub itu merupakan titik limit, lim inf juga merupakan titik limit. Nggak boleh beda ya, karena akan menyalahi hipotesis kalau mereka beda. Jadi mereka mesti sama. Nah, tapi sebagai implikasi dari definisi lim sub dan lim inf, kita punya dua subbarisan yang konvergen ke X, yaitu YM dan ZM. YM dari kanan, ya, yang sub-sub-sub itu tadi. ZM dari kiri, yang inf itu tadi. Ya, dengan hubungan seperti ini. Setiap saat. Ya, untuk semua K yang lebih besar daripada M. Ini himpunan yang diambil supremum dan infimumnya itu ya. ZM infimum di sebelah kiri, YM supremum sebelah kanan. XK adalah anggota himpunan yang akan berada di antara ZM dan YM. Nah, dengan memilih M cukup besar, sedemikian sehingga ZM-nya sendiri cukup dekat ke X, YM-nya juga cukup dekat ke X, karena dua-duanya limitnya sama dengan X, gitu ya.
maka kita peroleh XK mestilah berada dalam radius seper N itu juga. Karena si XK diapit ya. Jadi konteksnya atau ilustrasinya seperti ini kan. ZM ada di dalam radius seper N dari X. Jadi ZM ada di situ. Lalu YM juga ada di situ. Lalu XK ada di antara ZM dan YM kurung siku mungkin ya. Ada di antara ZM dan YM. Jadi jaraknya tentunya XK pun tentunya akan kurang dari XK minus X akan kurang dari seper N. Oke? Nilai mutlak XK min X. Untuk semua K yang lebih besar atau sama dengan M. Dan itu membuktikan bahwa XK konvergen ke X. Saya hapus gambarnya, tadi sudah digambar dan nanti bisa dilihat kembali. Demikian buktinya. Ada pertanyaan? Kalau tidak, saya kira ini slide terakhir soal latihan. Ini sudah dibahas. Nomor 2, 3, dan 4 tentunya Anda harus coba sendiri. Nomor 3, saya kira kita bisa bahas secara lisan sekarang. Barisan yang titik limitnya persis sama dengan himpunan semua bilangan bulat. Kalau barisan yang titik limitnya bilangan 1 dan 2 saja mungkin mudah ya. Karena contoh seperti 1A ini barisan yang titik limitnya min 1 dan 1. Sekarang kalau titik limitnya katakanlah bilangan 1, 2, 3, sampai 10 deh. Jangan 1 dan 2 saja. Maka tinggal bilangan 1 dikunjungi tak terhingga kali, bilangan 2 dikunjungi tak terhingga kali, bilangan 3 dikunjungi tak terhingga kali, dan seterusnya gitu ya. Dengan cara tentunya selang-seling gitu ya, bergantian seperti untuk bilangan rasional tadi. Bilangan rasional saja bisa, apalagi cuma bilangan bulat mudah ya. Saya kira idenya sama. Karena bilangan bulat, bilangan rasional itu sama-sama terhitung. Nah, jadi ini mestinya oke ya. Nomor 3 oke ya. Oke, Vale? Idenya sih kebayang, cuma detailnya belum coba. Iya, oke. Nomor 4. Ini juga bisa cepat. Apakah ada barisan yang titik limitnya persis sama dengan bilangan 1, setengah, sepertiga, dan seterusnya? Dugaan Anda, iya apa tidak? Ada apa tidak? Sepertinya tidak, Pak. Itu Soalnya 0 harusnya juga jadi titik limit harusnya. ya, andaikan ada, maka 0 akan jadi titik limit juga. Betul sekali. Karena begitu diberi radius sedikit saja akan termuat di dalam radius itu bilangan seper K gitu ya, seper M gitu ya. Dan di sekitar seper M ada tak terhingga anggota suku barisan itu. Jadi 0 akan jadi titik limit juga. Jadi yang persis sama dengan itu tidak akan ada. 0 harus ikut gitu ya. Good. Nah, sekarang 11.40 saya akan tampilkan 3.2 tapi tentunya tidak akan selesai dalam waktu beberapa menit saja. Namun menu kita hari ini kalau sesuai rencana di awal semester sih sebetulnya membahas 3.2 ya. Jadi 3.2 itu membahas tentang
himpunan buka dan himpunan tutup di R. Ya, jadi yang berikutnya subbab 3.2 ini adalah tentang himpunan buka dan himpunan tutup di R. Ya, di R-nya tentu nggak perlu saya tuliskan. Kita sedang membahas R sebagai himpunan semesta kita. Nah, bila sebelumnya kita sudah membahas titik limit barisan, sekarang kita akan membahas titik limit dari suatu himpunan. Belum kita definisikan, ini baru intro ya. Titik limit dari suatu himpunan itu nantinya tidak harus merupakan anggota himpunan tersebut. Pada interval buka I sama dengan interval buka AB, A dan B ini bukan anggota I, tetapi merupakan titik limit dari I. Apa artinya titik limitnya? Sebagai intuisi saja sekarang, ya di sekitar A itu banyak anggota I gitu ya. Di sekitar B juga banyak anggota I. Ya, diberikan radius seper N akan termuat tak terhingga banyaknya anggota I dalam radius seper N tersebut. Nah, tapi untuk interval tutup AB, A dan B termasuk, A dan B di sini sekarang anggota dan juga masih merupakan titik limit gitu ya tentunya. Jadi titik limit itu kadang anggota, kadang bukan dari himpunan itu. Nah, secara umum kemudian menjadi pertanyaan kapan suatu himpunan memuat semua titik limitnya seperti halnya selang tutup AB. Himpunan demikian nantinya disebut himpunan tutup. Gitu ya. Jadi titik limitnya itu anggota himpunan itu. Nah, tapi kita kemudian harus mendefinisikan dulu nih, apa sih titik limit dari suatu himpunan? Kita definisikan himpunan buka, lalu kita nanti definisikan himpunan tutup, definisi titik limit dari himpunannya belakangan ya. Himpunan bilangan real A, maksudnya himpunan bilangan real, jadi di sini A ini subset dari R gitu ya. Jadi himpunan A yang merupakan himpunan bagian dari R dikatakan buka apabila untuk setiap X anggota A terdapat interval buka I yang memuat X. Jadi secara ilustrasi kalau saya punya X, ada interval buka yang jadi si I ini termuat sepenuhnya di A gitu ya, dan dia memuat X. Nah, interval ini, I ini bisa sangat kecil ya. Jadi bayangkan sekarang A-nya sama dengan interval 0,1. Lalu bayangkan X-nya agak dekat ke 1. Ya tentu saja interval bukanya harus dipilih hati-hati jangan terlalu besar gitu ya. Interval bukanya yang seperti itu gitu ya. Semakin dekat X ke 1, semakin kecil interval bukanya. Demikian juga interval AB gitu ya, secara umum. Nah, lalu kalau setengah buka atau setengah tutup seperti selang AB dengan tertutup di A atau A-nya anggota, dengan A anggota selang itu tapi B tidak gitu ya. Ini bukan himpunan buka. Kenapa bukan himpunan buka? Karena tidak ada interval buka I sekecil apapun yang memuat A. Jadi artinya dalam hal ini kalau kita pilih X-nya sama dengan itu gitu kan di sini untuk setiap X anggota A. Kalau kita pilih X-nya sama dengan A, eksistensi interval buka itu tidak
berlaku di sini. Gitu ya. Jadi istilah buka tutup tuh diinspirasi juga oleh selang buka dan selang tutup gitu ya. Lalu yang setengah buka ya berarti bukan buka, bukan juga himpunan tutup nantinya. Ini ada beberapa contoh gabungan selang buka 01 dan selang buka 12 ini masih merupakan himpunan buka juga. Himpunan kosong by definition gitu ya, menurut definisi akan merupakan himpunan buka karena jika P maka Q kalau P-nya salah, implikasi itu akan betul gitu ya. Nah, definisi himpunan buka itu kan pada dasarnya juga bisa diformulasikan dengan menggunakan kalimat jika maka ya. Jika X anggota A maka terdapat I gitu ya. Yang memuat X dan I itu termuat di A gitu. Lalu R juga merupakan himpunan buka. Lalu Q bukan himpunan buka gitu ya. Karena dalam setiap interval buka sekecil apapun nanti ada bilangan irasional yang bukan anggota Q tentunya. Jadi intervalnya tidak bisa termuat sepenuhnya di Q gitu ya. Lalu ada beberapa sifat tentang himpunan buka. Irisan dua himpunan buka itu merupakan himpunan buka juga. Buktinya relatif mudah lah ya. Kalau A dan B buka, lalu X anggota A iris B, maka nanti terdapat I1, terdapat I2, lalu kita definisikan I-nya sama dengan I1 iris I2 yang otomatis nanti ada di A iris B dan memuat X gitu ya. Itu tentang himpunan buka. Kalau dilanjutkan teorema ini pada akhirnya juga irisan dari sejumlah terhingga himpunan buka itu akan himpunan buka. Nah, masalahnya kemudian kalau yang saya punya tak terhingga himpunan buka diiriskan semuanya gitu ya. Hasilnya buka enggak? Jawabannya belum tentu. Anda bisa mencari contohnya ya. Jadi kalau ini serius nih, bukan iseng nih. Artinya ini harus Anda kerjakan lah ya. Harus bisa juga. Jawabannya tidak ya. Ini contohnya interval min seperka, koma seperka. Kalau diiriskan semuanya hasilnya apa? 0. Hasilnya himpunan bilangan 0. Dan himpunan bilangan single 0. 0 saja. Himpunan singleton seperti ini bukan himpunan buka. Nah, untuk gabungan berapapun mau bisa tak terhitung ya, boleh tak terhitung. Banyaknya. Himpunan buka digabungkan itu hasilnya buka. Tak terhitung himpunan buka digabungkan hasilnya juga buka. Buktinya latihan. Saya kira saya harus berhenti di sini. Himpunan tutup belum didefinisikan, titik limit dari himpunan belum didefinisikan juga. Nanti definisinya terkait dengan dua definisi itu akan terkait ya antara himpunan tutup dan titik limit himpunan. Saya berhenti di sini. Kita lanjutkan minggu depan tentang himpunan tutup dan titik limit dari himpunan. Mungkin urutannya titik limit dari himpunan, kemudian himpunan tutup. Karena himpunan tutupnya akan didefinisikan sebagai himpunan yang memuat semua titik limitnya gitu ya. Anda baca-baca aja dulu. Saya sudah stop presenting. Saya sedang melihat daftar hadir. Ini ada 34 termasuk saya berarti 33 yang hadir ya. Tidak ada yang terlempar tadi ya. Oke, 11.50 saya kira waktunya berhenti. Saya akhiri di sini. Selamat siang.